Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Izdian Muttaqin sebagai guru sejarah kebudayaan Islam kelas 10 agama, dan juga para viewers yang saya banggakan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu agama bangsa Arab sebelum Islam, baik itu jenis-jenisnya atau ada apa saja agama-agama itu dan juga beberapa penjelasan di dalamnya. Baik, kita langsung saja menuju ke slide yang pertama. Baik, kita mulai ya. Bagaimana kehidupan agama bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW? Sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Setelah beberapa lama, mereka pun lupa dengan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ismail. Hingga muncullah Amr bin Luhai, seorang pemimpin Bani Khuza'ah yang dikenal baik dan peduli terhadap urusan agama, sehingga semua orang mencintainya dan menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Ketika ia mengadakan perjalanan ke Syam, di sana ia melihat penduduk Syam menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik, apalagi Syam juga sebagai tempat para rasul dan turunnya kitab. Maka ia pulang sambil membawa hubal atau berhala dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Lalu ia mengajak penduduk Mekah untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Kita lanjut. Orang-orang Arab pun mulai menyembah berhala itu dan melakukan tradisi-tradisi kemusyrikan. Mereka juga mengundi nasib dan melakukan perbuatan jahiliyah. Bagi mereka, tradisi itu adalah sesuatu yang baik dan tidak mengubah ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amr bin Luhai menjadi tokoh penyembah berhala ini. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah atau peristiwa Fatu Makkah, terdapat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut dan memerintahkan agar dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Next slide. Agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Pada masa jahiliyah atau sebelum datangnya Islam, bangsa Arab memiliki 4 agama ini, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi, dan agama Syabi'ah. Pada slide selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang keempat agama ini. Baik, yang pertama adalah agama Yahudi. Masuknya agama ini di Jazirah Arab pertama kali eksis di Yaman melalui penjual jerami As'ad bin Abi Karb. Ketika itu ia pergi berperang ke Yasrib atau Madinah, dan di sanalah ia memeluk agama Yahudi, serta ia membawa 2 ulama Yahudi dari suku Bani Quraizah ke Yaman. Agama Yahudi tumbuh berkembang pesat di sana. Terlebih lagi ketika anaknya yang bernama Yusuf bergelar Dunuwas yang menjadi pengurus di Yaman. Yang kedua, agama Nasrani. Agama ini masuk ke Jazirah Arab melalui penduduk Habasyah dan Romawi. Penduduk Habasyah pertama kali terjadi di Yaman pada tahun 340 Masehi dan berlangsung hingga 378 Masehi. Pada masa itu, gerakan kristenisasi mulai merambah permukiman di Yaman. Agama Nasrani dianut oleh kaum Arab Ghassan, suku Taghlib dan Tayyi', dan selain kedua suku terakhir ini. Hal itu disebabkan mereka bertetangga dengan orang-orang Romawi. Bukan itu saja, bahkan sebagian raja-raja Hirah juga telah memeluknya. Yang ketiga, agama Majusi.
Agama ini lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang bertetangga dengan orang-orang Persia, yaitu orang-orang Arab di Irak, Bahrain, atau tepatnya di Ahsa, Hajar, dan kawasan tepi pantai Teluk Arab yang telah bertetangga dengannya. Elit-elit politik Yaman juga ada yang memeluk agama Majusi pada pendudukan bangsa Persia terhadap Yaman. Dan yang terakhir, agama Syabi'ah. Agama ini menurut penelusuran peninggalan-peninggalan mereka di negeri Irak dan lainnya menunjukkan bahwa agama ini dianut oleh kaum Ibrahim Chaldeans. Agama ini dianut oleh mayoritas penduduk Syam dan Yaman pada zaman purbakala. Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti Yahudi dan Nasrani, agama ini mulai kehilangan identitasnya. Tetapi masih terdapat sisa-sisa para pemeluknya yang membaur dengan para pemeluk Majusi atau hidup berdampingan dengan mereka, yaitu masyarakat Arab di Irak dan tepi pantai Teluk Arab. Sumber-sumber yang saya ambil dari untuk PPT ini atau dalam kisah ini, yang pertama dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Sirah Nabawiyah. Yang kedua dari kalamsindonews.com, berita tentang agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Baik, demikianlah presentasi atau cerita yang dapat saya sampaikan mengenai agama bangsa Arab sebelum Islam. Mudah-mudahan kita semua dapat memetik hikmah dan dapat mengambil itibar dari kisah yang sudah saya paparkan berikut. Terima kasih kepada Ustadz Izin dan juga para viewers yang sudah mendengarkan penjelasan dan juga cerita dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.